kita sedang mempelajari rasa gitu ya. Maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana rasa kita terhadap bahasa Arab itu sendiri. Terutama jika kita hubungkan dengan bahasa Al-Quran, dengan Al-Quran itu sendiri. Tanpa mempelajari bahasa Arab, kata Imam Ibnu Zauziyah Afwan dan Ibnu Taimiyah, juga para ulama, beberapa ulama termasuk Imam Syafi'i mengatakan bahwa tanpa belajar bahasa Arab tidak mungkin seseorang bisa memahami Al-Quran. Maka dari itu kesempatan yang luar biasa gitu, Pak Heru, kemudian Bu Humairah gitu ya, Pak Arif juga sama, alhamdulillah baru bergabung. Satu kesempatan yang sangat luar biasa ketika kita diizinkan oleh Allah untuk bisa mempelajari bahasa Arab. Tentunya kita kembali kepada fitrah. Bahasa fitrah itu adalah bahasa Arab sebetulnya. Pak Heru, Pak Arif, bahasa fitrah itu adalah bahasa Arab. Karena walaupun dari segi sejarah gitu ya, bahasa Arab itu memang baru ditemukan beberapa abad setelah zamannya Nabi Adam mungkin gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita itu dulunya satu bahasa, dan insya Allah di surga nanti karena Rasul berbahasa Arab begitu ya, dalam sebuah keterangan, walaupun keterangannya masih dipertanyakan sebetulnya ya. Jadi salah 3 hal yang mendasari kita belajar bahasa Arab itu karena Rasul berbahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan bahasa penduduk surga begitu ya, bahasanya begitu. Walugatu ahlil jannah Arabiyah. Bahasa penduduk surga itu adalah bahasa Arab. Lalu bagaimana Ustaz teman-teman yang belum berkesempatan untuk mempelajari bahasa Arab? Nah, selama ia mampu untuk datang ke majelis ilmu, ke kelas-kelas, kelas bahasa Arab, maka dianjurkan untuk datang gitu. Setelah mengetahui bahwa ya, 3 hal dasar ini, umpamanya begitu ya, ketika ditanya kita kenapa sih belajar bahasa Arab, ya sekurang-kurangnya kita sampaikan 3 hal ini gitu. Karena kita cinta Rasul, pasti sebagai umatnya ya cinta Rasul, maka kita mencintai bahasanya gitu. Manakala kita tidak bisa berbahasa Arab, bertemu dengan Rasul pun kita akan banyak diam 1000 bahasa gitu. Berbeda mungkin dengan para sahabat sejaman dengan beliau gitu, dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika bisa berbahasa Arab tentunya menjadi satu keunggulan gitu ya. Bahkan diceritakan gitu ya, ikhwati sekalian, dalam beberapa kisah para sahabat gitu ya, adiknya Umar gitu ya, Siti Hafsah, Fatimah atau Siti Hafsah, ketika dia membacakan surat Toha dengan bahasa Arab ini, itu salah satu wasilah Umar yang waktu itu sangat keras sekali, pikiran dan hatinya bisa lunak dengan Al-Quran yang tentunya berbahasa Arab. Luar biasa sekali. Kalau kita sudah bisa memahami tingkatannya, tingkatan Umar begitu, yang waktu itu masih meragukan Islam, bahkan memusuhi Islam. Bahkan waktu itu setelah mengetahui adiknya gitu, adik kandungnya masuk Islam, Umar ini ingin memenggal lehernya Rasul. Luar biasa sekali. Tapi ketika diperdengarkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang sangat tinggi waktu itu, maka biiznillah Umar, sahabat Umar radhiyallahu an, masuk Islam pada waktu itu. Luar biasa sekali. Nah, kita yang mungkin tidak selevel dengan Nabi, tidak selevel dengan sahabat, tapi kata Rasul begitu, kita bisa bersama-sama derajatnya dengan para sahabat ketika kita bisa memahami Al-Quran, kita bisa beriman
dengan wasilah Al-Quran tanpa harus bertemu dengan Rasul. Itu luar biasa. Mencintai sesuatu, mengimani sesuatu, meyakini sesuatu yang belum kita lihat. Nah, itu luar biasa sekali umat Nabi Muhammad setelah wafatnya Rasul. Gitu. Baik, sekalian itu sedikit sebagai mukaddimah. Mudah-mudahan semakin tebal keyakinan kita, semakin tinggi motivasi kita untuk senantiasa terus memahami ayat demi ayat, kata demi kata, dengan wasilah kita mempelajari bahasa Arab. Sekali lagi Pak Heru, Pak Arif. Kalau Bu Humairo ini siapa ya? Pak siapa ini? Kalau boleh tahu. Atau mungkin belum bisa terhubung dengan kita. Baik. Assalamualaikum Ustaz, maaf baru gabung. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan Pak Arif. Baik. Labas. Ikut kemarin. Nah, Pak Arif, Masya Allah. Ahlan wa sahlan di hadapan Ustaz. Sebagai info, Pak Heru, Pak Arif, dan teman-teman yang lainnya, insya Allah kita dimergerkan kelasnya dengan kelas hari Selasa ya begitu. Oh iya. Mungkin nanti ada beberapa yang bergabung di kelas Sabtu jam 9 ini dan mungkin sudah disampaikan juga oleh Bu Sadawanti ya gitu. Mudah-mudahan bisa semakin ramai begitu ya Pak Ibu, Pak Arif, teman-teman yang lain. Ya, Ustaz. Baik, kita mulai saja ya, ikhwati sekalian. Nabda bi kalimatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ikhwati sekalian, kita sudah sampai mana? Di halaman berapa? Kita buka dulu ya kitabnya. Terakhir halaman 41 saat terakhir. 41. Udah jauh. Sekarang halaman 42. Ana masih loading di kitabnya, Masya Allah. 41 T. Saminu 8 ada Saminu. Oke. Kemarin latihannya sampai mana ya, Pak Heru? Yang kita mandirikan. Yang ini Ustaz, yang 2. Oh iya, kita mungkin bisa mulai dari latihan dulu ya, supaya nanti bisa saling mengkoreksi gitu ya. Khawatir ada yang keliru gitu ya. Karena latihannya alhamdulillah kalau tidak salah hanya 2 ya latihannya. Ya. Latihan pertama Iqra waktu di halaman 40 dibaca gitu ya. Kita sudah baca ini kebetulan kemarin sampai nomor 7. Kemudian yang kedua, nah ini yang kita mandirikan ya. Kenapa dimandirikan? Supaya mungkin bisa dicoba dulu di rumah, walaupun nanti kita di kelas ini kita bahas kembali. Baik, ikhwati sekalian, sekali lagi kita mulai dari, nah ini nih, ikhwati sekalian, halaman, mungkin nanti ada beberapa kata yang berbeda, tidak apa-apa ya, ikhwati sekalian. Kalau ada yang kata yang berbeda, silahkan dikonfirmasi, tidak apa-apa. Ana menggunakan cetakan yang mungkin cetakan lama begitu ya, sekali lagi versi PDF-nya. Ini ikhwati sekalian, mungkin insya Allah ke depan kitabnya bisa disamakan gitu ya. Baik, ikhwati sekalian, ini ada asyir ila kalimatil atiyah gitu ya, Pak Heru, Pak Arif. Kemudian ikhwati sekalian, Pak Syafi Ratul Islam. Pak Rofi dong. Oh, Pak Rofi. Sorry belum diganti. Bentar. Ganti. Nah, biasanya fokus pada nama dulu ya. Iya, betul. Apa, Zat? Labas. Baik, kita lanjut. Ini ada latihan. Asyir ilal kalimatil atiyah bismi isyaratin lil ba'id zalika wa tilka. Silakan ini ditentukan saja ya penggunaannya, apakah zalika dan tilka.
Sebagaimana yang kita telah bahas pekan Sabtu kemarin gitu ya. Dalika ini untuk mudzakkar. Mudzakkar ini laki-laki, gitu ya, jenisnya laki-laki. Kemudian tilka setelahnya ada isim berjenis perempuan atau muannas. Nah, umumnya membedakan mudzakkar dan muannas kita sudah sama-sama ma'ruf begitu ya, sudah maklum bahwa membedakannya adalah lihat akhirnya apakah ada tak marbutoh atau tidak. Yang kedua, maknanya khusus untuk laki-laki dan perempuan. Seperti ayah, ayah itu pasti laki-laki. Kemudian ibu itu pasti perempuan. Jadi tidak ada kalau ayah itu jenisnya perempuan tidak. Ibu terbalik gitu ya, jenisnya laki-laki tidak. Ini seperti nomor satu. Nomor satu ini ikhwati sekalian umun. Saat umun itu tidak ada tamar butoh. Ya betul, tidak ada tamar butoh, tapi maknanya perempuan. Maka ini mu'annas. Mu'annas berarti penggunaannya adalah tilka. Begitu ya ikhwati sekalian. Mungkin kita bisa coba dari nomor 2 sampai nomor 20 ya, begitu secara bergantian. Kita mulai dari Pak Heru dulu. Karena mungkin Pak Heru awaluman hadal pasal. Masya Allah. Bismillah, nomor 2 Ustaz ya. Dzalika abu. Dzalika abu. Abun. Dzalika abun. Kalau tidak ada alif lam silahkan ditanwinkan gitu ya. Kecuali beberapa nama itu ada yang tidak memakai tanwin. Nanti kita jelaskan ya beberapa nama yang tidak memakai tanwin. Tapi kalau tidak ada alif lam silahkan ditanwinkan. Abun gitu ya. Satu lagi Pak Heru bisa nomor 3. Dzalika qalamun. Masya Allah, mumtaz. Kemudian ke Farofi, tafadhal Farofi. Tilka mil'aqatun. Masya Allah, mumtaz. Satu lagi Farofi. Dzalika ainun. Untuk ainun ini mu'annas ya. Oh, mu'annas ya. Kenapa mu'annas? Karena dia berpasang-pasangan. Oh, gitu ya. Kita tilka sudah ainun. Oke. belum Ana sampaikan gitu ya. Untuk yang berpasang-pasangan anggota tubuh nah itu dimu'annaskan. Contoh mata, tangan, kemudian kaki. Tapi kalau anggota tubuh yang lain yang satu, contohnya hidung. Anfun, hidung, berarti dia mudzakkar saja. Begitu. Oke. Bisa diulang Pak Rofi nomor 5. Tilka ainun. Alhamdulillah. Kemudian ke Pak Arif. Pak Arif 6 dan 7. 6 dan 7. Zalika hajarun. Sahih. Zalika komisun. Alhamdulillah. Kemudian Pak yang namanya Humaira siapa ini? Masya Allah. Mungkin bisa dilewat dulu ya. Ke yang baru bergabung nih ahlan wa sahlan Pak Rahmat. Bisa langsung bergabung ya Pak Rahmat? Atau masih set up ini? Masya Allah. Kita lewat dulu ya, nanti Pak Rahmat bisa mengikuti. Pak Heru, Pak Heru. Nomor 3 saja ya, supaya 9 dan 10. Tafadhol, Pak Heru. Dzalika kidarun. Nomor 9. Nomor 9. Tilka nafidatun. Terakhir, Pak Heru. Tilka bakorotun. Bakorot. Khair, Masya Allah. Kemudian lanjut ke Pak Rofi. 3 aja ya, 11, 13, 11, 12, dan 13. Zalika maktabun. Naam. Tilka Kemudian Zalika muhandis. Muhandisun. Muhandisun. Kemudian Pak Arif, tafadhol. 14, 15, dan 16. Dinun. 15-nya tilka mumaridotun. 16
Zalika sarirun. Silakan Pak Rahmat dihabiskan. 17, 18, 19, 20. Tafadhol Pak Rahmat. Apa nih, Tat? Ini di apa? Antara tilka untuk isim muannas. Begitu. Jadi sarir ya, sarir ini mudzakkar karena dia tidak ada butoh, gitu ya, tidak diakhiri tak marbutoh. Maka kita pilih sarirun. Berbeda dengan mumaridotun. Mumaridotun ini kita pakai tilka. Karena apa? Karena diakhiri tak marbutoh, berarti muannas. Nah, kira-kira kalau 17 ini pakai apa, Pak Rahmat? Tilka hadikotun. Khair. Masya Allah. Lanjut Pak Rahmat ke 18. Tilka tolibatun. Naam, sahih. Kemudian 19. Zalika Jamalun. jamalun. Naam. 20. Tilka bitun. Battotun. Oh, tilka battotun. Battoh itu apa? Battotun itu. Ikhwati sekalian, battoh. Bebek. Sahih. Ada dari mufradat 1 sampai 20 ini yang mungkin asing atau bisa ditanyakan atau belum tahu? Jika tidak nanti anak akan random ya. Silakan ikhwati sekalian. Mumaridotun, Ustaz. Mumaridotun ini perawat. Perawat. Nah, ini diambil dari kata maridun. Marid itu sakit begitu ya. Oh. Tapi kalau mumaridun itu orang yang melayani sakit, berarti perawat begitu. Jadi asal katanya mirip-mirip gitu ya, marid sakit. Dalam doa untuk orang sakit begitu ya, marad atau sakom, la yughadiru sak, asal apa sinonimnya dari marad. Nakah, ada yang tahu nakah? Unta betina, Ustaz. Unta betina sahih. Nakah. Ini unta betina, untanya apa? Untanya Nabi siapa? Nabi Soleh ya. Ini istilahnya nakah. Nah, kalau jamal dia unta yang suka ditunggangi. Berarti unta laki-laki, unta jantan maksudnya begitu ya. Mudzakkar. Hampir semuanya sudah sudah hafal ya, ikhwatiska sudah paham, sudah tahu artinya. Alhamdulillah. Baqaratun sapi betina gitu ya, nafidatun jendela gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kenapa anak menekankan untuk mufradat, ikhwati sekalian? Mufradat itu layaknya sekali lagi dalam bahasa Arab itu layaknya bahan-bahan masakan. Mungkin kalau kita hanya hafal mufradat saja, ya kita seperti makan bahan-bahan masakan yang mentah. Tapi dalam pembelajaran bahasa Arab, kita mencoba untuk memasak bahan-bahan itu. Memasaknya melalui latihan, melalui pembelajaran. Tapi di samping itu kita juga harus mulai sedikit-sedikit memahami apa ini artinya gitu, untuk kosakata itu. Baik, ikhwati sekalian, ini kalimat jadidah gitu ya. Nah, ini tadi yang ditanyakan ya, al-mumarridatu perawat, al-hadikotu ini bustan. Bustan itu apa? Kebun ya. Kebun, hadiqah. Al-battatu bebek, al-muadzinu yang adzan gitu. An-naqatu unta betina, al-baidatu ini telur. Al-baidoh. Gitu. Baidoh itu telur. Nah, ini kemarin sudah disampaikan ya gitu ya. Ya, khawatir ada ikhwati kita yang tidak hadir gitu ya, di kesempatan kemarin. Ini asmaul isyarah lil qarib. Ini kata tunjuk dekat. Artinya ini, maknanya ini. Nah, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Begitu ya. Hada Muhammadun. Jelas. Tulen perempuan. Hada laki-laki afwan mudzakkar.
Kemudian yang bawahnya hadhihi aminah. Nah, ini untuk perempuan muannas. Hadhihi ini lil qorib. Qorib itu artinya dekat. Gitu. Kemudian asmaul isyarah, isim-isim kata tunjuk, isim isyarah lil ba'id untuk yang menunjukkan jauh. Contohnya dalika hamidun untuk mudzakkar. Ini isim setelah dalika pasti dia mudzakkar. Gitu. Tidak boleh terbalik begitu ya. Ini kadang memang ada yang terbalik seperti itu. Seperti tilka Zainab. Zainab ini tidak ada tamarbutohnya. Nah, kita ingat Zainab itu nama perempuan. Berarti dia muannas. Walaupun tidak memakai tak marbutoh. Gitu. Kalau nama-nama di sini di kita gitu ya. Mungkin ada yang ke Arab-Araban, maksudnya ke Arab-Araban itu mendekati kata-kata berbahasa Arab. Ada juga yang umum gitu. Seperti Novi gitu ya. Novi ini kalau memang dia perempuan berarti muannas. Tapi ada Novi juga yang laki-laki gitu ya. Dulu ana di Syamil Quran itu ada Novi, kita ada sahabat namanya Novi itu laki-laki gitu. Maka ketika belajar bahasa Arab sering Novi ini mah mudzakkar gitu. Jadi biasanya kita mengenal Novi ini muannas gitu. Tapi dalam satu waktu sekali lagi ada yang tergantung maknanya apakah perempuan atau laki-laki gitu. Itu kesimpulannya ikhwati sekalian di dars ke-7 ad-dars asabi. Insyaallah fi hadal yaum sanadrus madah jadidah atau darsan jadid fi ad-dars as-samin. Ad-darsu as-saminu. Ad-darsu as-saminu, ma makna ad-darsu as-samin? Pelajaran ke-8. 8. Ini ada simbolnya, 8 ini seperti ini. 7 kebalik begitu ya. Atau apa ini? Kalau di kita ini simbol apa ini? Nah, gitu ya. Seperti segitiga tanpa alas gitu ya. Nah, ini ad-darsu as-samin. Ikhwati sekalian, anak akan bacakan 1-2 kali gitu ya. Silahkan diperhatikan di istami'u awalan summa lahidu. Istami'u summa lahidu ana sa'aqra awalan summa ba'da qiraati tafadhal. Nanti anak akan minta begitu ya. Satu orang untuk membacakan kalimat per kalimat atau 2 kalimat gitu ya. 1 kalimat 2 kalimat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadas sayyaratu wa liman tilka. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Ana sa'aqra maratan thaniyah. Istami'u summa lahidu. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Ismu tajiri Mahmudun wasmu tabibi Sa'idun. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Baik, kita baca ya satu kalimat saja. Mulai dari urutannya Pak Heru dulu ya. Pak Heru, kemudian Pak Rofi, Pak Arif, kemudian Pak Rahmat, begitu ya. Tafadhal. Hadzal rajulu
tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Kok hilang Ustaz gambarnya? Afwan. Anda nggak buka di laptop soalnya. Sebentar. Ya. Bismillah. Dilanjut. Ismut tajiri Mahmudun wasmat tabibi Sa'idun. Sa'idun. Lanjut Pak Arif. Hadzal baitu litajiri wa dzalikal baitu littabibi. Littabibi. Khair. Lanjut Pak Rahmat. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Khalfal madrasah. Lanjut ke Pak Heru lagi ya. Diulang lagi Pak Heru. Tafadhol. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka? Naam. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Lit-tajiri. Naam, terakhir. Tafadhol Pak Arif. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Alhamdulillah. Baik, sudah dibaca semuanya seorang-seorang. Kita akan terjemahkan ya buat sekalian. Silakan diperhatikan. Kita akan terjemahkan lalu kita akan analisa. Kita akan analisis gitu ya. Ini termasuk kata apa, kemudian harokatnya kenapa dibaca ini gitu ya. Jawabannya seperti ini. Baik. Hada, kita sudah tahu hada ini bagian dari kata tunjuk ya, ini. Kita artikan dulu satu kalimat. Hadar rajulu tajirun. Pemuda ini atau laki-laki ini adalah seorang tajir apa? Pedagang. Gitu ya. Jadi kita terjemahkannya laki-laki ini, begitu ya. Laki-laki dulu. Ini kita berbicara struktur terjemah. Sedikit-sedikit kita berbicara struktur terjemah. Laki-laki ini adalah seorang pedagang. Di antara rojul dan tajir ada makna adalah. Hada rojulu tajirun. Wadhalika dan. Wadhalika rojulu dan laki-laki itu adalah seorang tabib. Itu dokter. Tajir laki-laki, dokter, tabib dokter laki-laki juga. Kemudian, nah ini sebelum kita kedua nih, Anda akan menjelaskan gitu ya sedikit demi sedikit. Hadza rajulu, nah ini artinya bukan ini seorang laki-laki gitu ya. Kenapa kita artikan ar-rajulu dulu? Karena di sini ada alif lam. Kita perhatikan ada alif lam. Hadza rajulu. Berarti yang harus diutamakan baik dari sisi terjemahnya adalah laki-lakinya dulu. Ini artinya laki-laki ini. Begitu. Laki-laki ini. Bukan ini laki-laki, tapi laki-laki ini. Ada rojulu, ikhwati sekalian, ini belum menjadi sebuah kalimat. Ada rojulu belum menjadi sebuah kalimat. Kenapa belum menjadi sebuah kalimat? Karena ar-rojulunya ini ma'rifat. Ada alif lam. Berbeda dengan kita coba sedikit ke atas ya, ikhwati sekalian. Nah, ini. Coba kita sedikit ke atas. Nah, ini. Contoh nomor 10. Dali tilka baqaratun. Nah, ini kalimat keduanya selalu nakiroh. Kalimat keduanya selalu nakiroh. Ini termasuk sebuah kalimat. Jadi kalimat itu kata yang keduanya mesti nakiroh, begitu. Sekali lagi, kata keduanya mesti nakiroh. Bagaimana saat kalau kondisinya seperti ini, hadar rojulu. Nah, ini kata keduanya ma'rifat, berarti belum menjadi sebuah kalimat.
Hada rojulu kita artikan menjadi laki-laki ini. Baru kata selanjutnya nakiroh, tajirun. Hada rojulu tajirun, dari hada sampai tajirun ini merupakan sebuah kalimat sempurna dalam bahasa Arab. Kemudian ikhwati sekalian ada wa di sini, penulisannya disambungkan ya, terhimpit gitu ya. Tidak ada spasi maksudnya. Wa ini artinya dan, kalimat penyambung ya, dua kalimat dalam satu titik gitu ya. Dzalika isyaratun lil ba'id, isyarah lil ba'id. Kita artikan laki-laki itu, bukan itu laki-laki, tapi laki-laki itu, karena rojulnya pakai alif lam. Kemudian tobibun adalah dokter. Nah ini kita analisa seperti ini ya ikhwati sekalian. Kita sedikit-sedikit, ini semuanya isim. Hada ar-rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu tobibun. Semuanya unsur-unsurnya terdiri dari isim saja. Ya, kita dikenalkan sedikit demi sedikit tentang kaidah kata dalam kalimat. Jadi ada yang ma'rifat, ada yang nakiro. Sekarang kita sudah tahu tujuannya kenapa kita mempelajari ma'rifat dan nakiro. Karena kita akan menentukan sebuah kalimat. Ini kata-kata ini sebuah kalimat atau bukan. Kalau kata rojulu itu sebuah kalimat. Tapi kalau alif lamnya kita buang, kita rubah menjadi nakiroh, hada rajulun. Nah ini sudah menjadi sebuah kalimat. Nah ini salah satu fungsi dari ma'rifat dan nakiroh. Nah, artinya kita sudah terjemahkan ya kepada sekalian kalimat yang pertama. Kemudian baris yang kedua, ismut tajiri. Nah, ini termasuk idofah yang kita sudah pelajari idofah. Ismut tajiri, nama gitu ya. Tajir ini berarti di sini laki-lakinya ya, tajir. Ismut tajiri, nama pedagang itu Mahmudun. Nama pedagang adalah Mahmud. Wasmut tobibi Sa'idun, dan nama dokter itu Sa'id. Nah di sini di kalimat kedua kita juga sudah pelajari ya terkait dengan hamzah wasol. Hamzah wasol itu hamzah yang ketika di awal kata seperti ismu, i-nya itu dibaca i. Nah ini i-nya dibaca yang ana tebalkan. Ismu itu hamzahnya dibaca i, itu hamzah wasol. Namun ketika ada wa, sebelumnya ada kata begitu ya, atau di tengah-tengah kalimat tidak dibaca menjadi wasmu. Gitu. Wasmut tobibi Sa'id. Ismut tajiri, nama pedagang itu Mahmud. Wasmut tobibi Sa'idun, dan nama dokter itu Sa'id. Ini secara analisa katanya. Ismut tobibi dia sebagai mudhof ilaih, idofah. Kemudian dia juga sebagai mubtada, subjek. Tadi subjeknya ismut tajir. Nah, mana predikatnya atau khobarnya? Mahmudun. Nah, ini kita sudah dikenalkan subjek, mubtada, predikat, khobar. Nah, gitu supaya ada persamaan dengan bahasa kita. Kita harus ada persamaan nih supaya lebih mudah. Karena kita pasti sudah belajar bahasa Indonesia gitu ya, sejak dari SD, SMP, bahkan mungkin sampai sekarang juga tidak akan lupa yang namanya subjek dan predikat. Nah, subjek dalam bahasa Arab, nah ini subjek. Namun istilahnya ada sedikit berbeda, mubtada. Dan Mahmud khabar. Ya. Sama juga di sini, wasmut tobibi, ini sebagai mubtada, subjek, saidnya sebagai predikat khabar. Oke, ikhwati sekalian, kita lanjut ke kalimat yang ketiga. Sambil diartikan, sambil diterjemahkan, kita analisa. Hadal baitu artinya apa?
Ikhwati sekalian, Rumah. rumah 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 ini. itu. rumah ini Rumah ini. lit tajiri. Kita perhatikan lit tajiri. Ada li di sini. Li itu harfu jar. Li artinya punya atau milik, begitu ya. Punya, kepunyaan atau kepemilikan, li gitu ya. Kita artikan sederhananya li itu punya. Hadal baitu, rumah ini, lit tajiri, punya seorang pedagang. Punya Mahmud berarti ya. Punya si Mahmud, lit tajiri. Nah, lihat di sini ikhwati sekalian ada perbedaan. Ismu tajiri Mahmudun. Pun. Begitu ya, dhammah. Tapi ketika ada li, dia akan harokat akhirnya berubah menjadi lit tajiri. Begitu. Ini strukturnya sama dengan hadar rajulu tajirun. Sama tidak strukturnya? Ikhwati sekalian. Kalau kita analisa. Hadar rajulu tajirun. Hadal baitu, ini strukturnya sama. Gitu ya. Namun ini tajirun dengan diakhiri dengan dhammah. Kalau ini bukan tajirun tapi lit tajiri. Karena dia ada li. Li itu harfun jar. Kata setelah harfu jar atau sebuah kata sebelumnya ada harfu jar, sebelumnya ada li, maka dikasrohkan. Walaupun posisinya sebagai khobar. Khobar itu pasti u. U itu dhammah, begitu ya. U itu dhammah. Tajirun, lit tajir. Ini struktur, salah satu struktur struktur kata menunjukkan kepemilikan, gitu ya. Umpamanya Pak Heru di rumah ada buku, berarti hadal kitab li Heru, umpamanya itu. Li Sayyid Heru, begitu. Kemudian wadzalikal baitu, ini juga sama strukturnya. Kita sedikit-sedikit menganalisa begitu ya. Persamaan, karena strukturnya sama bisa jadi, tapi sekali lagi bahan-bahan masakannya, mufradatnya akan berbeda-beda. Sekali lagi, strukturnya sama, tapi bahan-bahan masakannya berbeda. Tentunya rasanya akan beda. Gitu. Walaupun sama strukturnya. Begitu. Nasi goreng sama dengan nasi goreng, tapi nasi gorengnya ini bahannya beda dengan nasi goreng yang B. Antara A dengan B. Pasti akan beda rasanya. Nah, kita juga sama. Berbicara struktur, juga berbicara bagaimana cara kita memasaknya. Wadzalikal baitu lit tobibi. Dan rumah itu lit tobibi. Ini rumah ini dan ini rumah itu. Gitu ya. Kita gambarkan saja ada dua rumah. Lit tobibi punya dokter. Gitu. Kemudian baitut tajiri, ini yang keempat. Kita terjemahkan dulu. Baitut tajiri, ini idhofah ya. Idhofah. Mudhofnya mana? Baitut tajiri. Ikhwati sekalian. Mana yang menjadi mudhof? Baitu, sahih. Yang menjadi mudhof ilaih? At-tajiri. Baitut tajiri. Ingat kalau mudhof ilaih ini kasroh begitu ya. Selalu majrur kasroh. Baitut tajiri. Kalau mudhof ini tergantung posisi kalimatnya. Baitu karena dia di awal berarti u. Isim di awal pasti domah akhirnya. Gitu ya. Isim di awal domahkan saja akhirnya. Kecuali isim ini hada. Hada itu isimnya sudah tetap, tidak bisa dirubah-rubah kalau hada. Kalau baitu masih bisa baitu, baiti, baita. Baitu tajiri amamal masjidi. Baitu tajiri amamal masjidi. Rumah pedagang, gitu ya. Rumah punya pedagang. Amamal masjidi, ada di depan masjid. Amamal masjid. Nah, amama juga ini fungsinya sama dengan idhofah ya, amama itu. Jadi amama, setelah amama ada mudhof ilaih, al-masjidi. Nah, al-masjidi ini mudhof ilaih. Karena sebelumnya ada amama. Begitu. Fungsinya sama seperti mudhof ilaih. Tapi posisinya berbeda. Kalau posisi baitut tajiri ini sebagai subjek. Subjek yang kita bicarakan kan baitut tajiri begitu, subjeknya atau mubtada'nya.
Subjek dalam bahasa Arab mubtada. Nah, khobarnya mana? Amamal masjid. Sebagai penerang subjek predikat itu kan. Predikat itu sebagai penerang khobar. Berarti amamal masjid. Ini di depan masjid. Wa dan baitut tobibi, rumah dokter itu. Rumah dokter khalfal madrasati. Ini juga sama strukturnya, sama sebetulnya. Ini struktur ini yang kanan dan yang kiri ini sama strukturnya. Kalau kita analisa, strukturnya sama. Baitut tobibi khalfal madrasati. Khalfa dengan amama ini sama satu jenis. Amama dan khalfa ini namanya kata keterangan tempat. Dalam bahasa Arab disebut dzarful makan. Sekali lagi, amama dan khalfa ini termasuk kata keterangan tempat. Dinamakan dengan dzarful makan. Begitu ya, kata keterangan tempat. Di depan, di belakang, di atas, kemudian di samping, itu kata keterangan tempat. Khalfal madrasati, di belakang sekolah. Khalfa ini di belakang. Baik. Itu strukturnya, ikhwati sekalian. Sedikit-sedikit ya, ikhwati sekalian. Insyaallah. Karena di daras ke-9, ke-10, insyaallah kita akan menemukan hal yang walaupun serupa, tapi mungkin ada tambahan sedikit, begitu ya. Kalau kemarin kita hada rojulun, kalau sekarang hada rojulun, ada sedikit saja penambahan, itu akan berbeda posisinya. Kemudian yang kelima, nah ini ada struktur kalimat tanya, gitu ya. Struktur kalimat tanya, sekali lagi, kita bertanya, ini punya siapa, begitu. Liman, punya siapa? Artinya punya siapa? Li, punya. Man, siapa? Punya siapa? Hadihis sayyaratu. Langsung kita tunjuk bendanya. Liman hadihis sayyaratu, punya siapa mobil ini? Waliman tilka, dan punya siapa yang itu? Nah, ini tidak disebutkan lagi as-sayyarohnya, ikhwati sekalian. Hadis sayyarahnya tidak disebutkan lagi. Langsung waliman tilka. Gitu. Kenapa? Karena kalau disebutkan lagi pemborosan kata. Liman hadis sayyaratu, punya siapa mobil ini? Waliman tilka, dan punya siapa itu? Yang itu, begitu. Yang ini punya siapa? Yang itu punya siapa? Gitu. Jawabannya hadis sayyarah, ini diulang gitu ya. Hadis sayyarah diulang, hadis sayyarahnya. Ini diulang. Lit tobibi, punya dokter. Watilka lit tajiri, dan itu punya pedagang. Ini punya dokter, mobil ini punya dokter, mobil itu punya pedagang. Ini secara artinya seperti ini. Kalau kita analisa, ikhwati sekalian, dalam struktur kata tanya yang dimunculkan adalah subjeknya. Yang dimunculkan apanya, ikhwati sekalian? Subjeknya atau mubtada'nya. Hadis sayyarah. Nah, ini kalau diulang lagi berarti subjeknya dibawa lagi. Hadis sayyaratu lit tobibi. Nah, lit tobibi ini sebagai predikat atau khobar. Watilka, dan itu, nah, gitu ya. Watilka, dan itu tidak kemudian disebutkan lagi as-sayyarohnya karena sudah disebutkan di awal. Watilka litajiri, dan itu punya pedagang. Terakhir, ikhwati sekalian, ini ada hal yang baru begitu ya mungkin. Hadhihi sayyaratu minal Yabani. Mobil ini dari Jepang. Yaban dari Jepang. Orang Arab J itu biasanya diganti dengan iya gitu ya. Yaban, tergantung memang kondisinya atau kebiasaannya menyebutkan Jepang, Yaban gitu ya. Kemudian watilka min Amerika. Watilka min Amerika. Perhatikan ikhwati sekalian, ini ada minal Yabani dari Jepang. Minal Yabani kasroh. Minal Yabani kasrah. Tapi di sini ada min
Amrika. Kenapa tidak min amriki, Ustaz? Min Amrika. Nah, ini ada pertanyaan. Mungkin jawabannya adalah gitu ya. Karena isim yang diakhiri, isim nama atau isim tempat yang diakhiri oleh alif, maka itu tidak berubah. Tidak bisa berubah menjadi i. Mau posisinya di awal, posisinya di tengah, ataupun posisinya di akhir, maka Amrika saja. Amrika. Mau ada min, mau dia jadi mudhof, Amrika. Ya, karena akhirnya itu alif. Sedangkan kalau Yaban ini akhirnya nun. Nah, begitu. Ini supaya apa? Supaya bisa diperhatikan oleh kita semua. Minal Yabani i bisa dikasrohkan. Tapi kalau min Amrika itu tidak kasroh. Artinya ini tetap gitu ya. Kalau istilah dalam bahasa Arabnya adalah isim mabni atau tetap gitu ya. Begitu ikhwati sekalian. Baik, alhamdulillah teks di Das Asamin kita sudah kita analisa sedikit-sedikit begitu ya. Kalau kita sudah tahu posisi demi posisi, maka nanti yang ketiga nih kita belum menerapkan. Yang ketiga ini adalah makna. Nah, kalau sudah sampai ke pembahasan makna, maka ketika kita membaca Al-Quran, ikhwati sekalian, setiap posisi itu dihayati, muncul makna. Itulah yang kemudian para ahli tafsir berani, bukan berani ya, mungkin bahasanya, bisa menyampaikan pandangan-pandangannya dalam tafsir-tafsirnya. Karena muncul makna baru di setiap posisi yang berbeda. Begitu. Seperti tadi, hadarojulu maknanya laki-laki ini. Tapi kalau hadarojulun, padahal hanya berbeda alif lam dan tidak ada alif lam. Maknanya berbeda. Laki-laki ini dan ini laki-laki tentu punya makna berbeda. Kalau ini laki-laki sudah menjadi sebuah kalimat. Ini laki-laki sudah selesai. Tapi kalau laki-laki ini, dan apa yang dimaksud laki-laki ini butuh penjelas. Laki-laki ini umpamanya seorang siswa, seorang pelajar. Baru kita bisa paham. Nah, ini tentunya sekali lagi modal. Yang ketiga ini belum kita terapkan, mudah-mudahan di dars-dars selanjutnya kita bisa terapkan. Yang penting kita tahu cara analisanya, ini isim, kemudian posisinya sebagai apa. Ikhwati sekalian, terkait dengan teks di Ad-Dars As-Samin, ada yang mungkin ditanyakan dulu, silahkan. Sebelum nanti kita akan jelaskan poin taklim di PowerPoint. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan, ikhwati sekalian. Afwan, Ustaz. Nah, terkait tadi penjelasan mengenai nakiroh ma'rifat, Ustaz ya. Nakiroh itu maksudnya yang sesuatu yang belum jelas, dan ma'rifat itu yang sudah jelas, Ustaz. Betul. Spesifik gitu ya. Misalnya kalau nakiroh itu cirinya misalkan ada tanwin, Ustaz, di akhir. Nah, ada tanwin. Betul. Kalau ma'rifat dia ada tanwin. Ada alif lam. Alif lam ya. Karena alif lam dan tanwin ini tidak bisa bersatu dalam satu kata. Gitu ya. Jadi silakan pilih salah satu. Konsekuensinya adalah pasti maknanya akan berbeda. Begitu. Konsekuensinya kalau kita memilih tanwin berarti kita memilih umum. Berarti tajirun. Kalau di sini kan ada kata tajirun. Tajirun ini boleh saja anak tajirun. Pak Heru mungkin tajirun. Pak Rahmat mungkin tajirun. Ini umum begitu. Tapi kalau sudah berbicara at-tajiru, ikhwati sekalian, kalau sudah berbicara at-tajiru berarti yang kita bicarakan at-tajirunya siapa? Laki-laki ini. Sekali lagi. Ini bedanya nih nakiro dan ma'rifat. Kalau tajirun ini masih umum kan ya, ikhwati sekalian, masih umum. Anak bisa jadi tajirun. Ikhwati sekalian pun bisa jadi tajirun, masih umum karena dia tidak pakai alif lam.
atau dia diakhiri tanwin. Tapi kalau sudah diawali alif lam, maka yang kita bicarakan at-tajiri ini ismu tajiri, yang kita bicarakan adalah ini. Hadar rajul. Bukan laki-laki yang mana, tapi laki-laki ini. Karena dia at-tajiru. Begitu. Jadi maksudnya seperti itu nanti penerapannya. Kemudian kalau bait ya, hadal bait, di sini ada alif lam. Hadal baitu. Alif lam juga sama. Berarti yang dibicarakan adalah rumah. Ya rumahnya pedagang, bukan rumah-rumah yang lain. Tapi rumahnya sudah ada, mungkin ini di depan. Jadi kalau kita bayangkan, orang ketika berbicara hadal baitu, itu rumahnya ada di depan. Bukan rumah-rumah yang lain. Artinya sudah spesifik. Sudah khusus begitu. Tapi kalau baitun, bisa mana saja rumahnya. Bisa di pojokan sana, pojokan sini gitu ya. Bisa di tengah-tengah, itu baitun. Mana saja gitu, masih umum. Tapi kalau hadal baitu, apalagi al baitu, hadal baitu, apalagi ada hadza ya. Hadza ini kan menunjukkan ini, berarti dia sudah tertentu ini begitu, sudah ma'rifat begitu. Begitu Pak Heru. Mungkin dari yang lain ada? Ikhwati sekalian, tafadhol. Jika tidak ada, mohon berkenan, izin untuk menampilkan PowerPoint-nya. Ini ada point of view-nya di dars ke-8. Mungkin bisa jadi catatan ya, ikhwati sekalian. Ana akan sampaikan mungkin secara singkat saja, karena tadi secara globalnya sudah disampaikan secara umumnya. Ad-darsu as-samin. Nah, di ad-darsu as-samin ini 1, 2, 3 ada kurang lebih ada 6 hal yang menjadi catatan kita. 6 hal yang menjadi catatan kita perbesar. Yang pertama adalah frasa dan kalimat. Kita sudah berbicara frasa gitu ya. Frasa itu gabungan 2 kata atau lebih. Tapi kemarin ada frasa idofah, kemudian ada frasa naat juga, sifat mausuf. Kita sudah sampaikan juga ya di dars ke-7. Frasa murakkab adalah gabungan 2 kata atau lebih yang memiliki makna. Jadi 2 kata digabungkan. Ia belum menjadi sebuah kalimat. Contoh hadal kitabu, buku ini. Begitu ya, buku ini. Kalimat adalah susunan 2 kata, sama susunan 2 kata juga. Atau lebih yang memiliki makna. Dia memiliki makna dan memiliki syarat sebuah kalimat. Nah, tadi sudah disebutkan ya syaratnya. Syarat sebuah kalimat itu adalah kitabnya ini harus nakiroh. Itu harus nakiroh. Khobar atau predikat itu harus nakiroh. Itu syarat dalam sebuah kalimat. Maka diartikan ini buku, menjadi sebuah kalimat. Ini 2 kata, hadal kitabu. Kemudian yang bawah hada kitabun 2 kata juga. Cuman yang atas ini belum menjadi sebuah kalimat, dia masih frasa murakkab. Dan kalau menjadi sebuah kalimat, maka harus ada syarat begitu. Ada syarat. Syaratnya adalah dia harus nakiroh. Ketika dia ma'rifat, kembali lagi ke frasa begitu, hadal kitab. Syarat sebuah kalimat minimal terdiri dari subjek dan predikat. Subjek disebut mubtada. Mubtada ketentuannya harus ma'rifat. Hadza ini sudah ma'rifat. Ini sesuatu yang ditunjuk itu ma'rifat. Sesuatu yang ditunjuk itu ma'rifat. Baik kata tunjuknya itu adalah ma'rifat. Sedangkan predikat disebut khobar, mesti syaratnya adalah isim nakiroh. Nah ini isim nakiroh. Ma'rifat nakiroh. Tapi kalau ma'rifat, ini hadza ma'rifat. Alkitabu ma'rifat, maka diartikan buku ini. Tapi kalau ini hadza ma'rifat, warna merah ini ma'rifat, kemudian kitab, ini sudah menjadi sebuah kalimat. Ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, kita juga diminta untuk memperhatikan keadaan harokat akhir. Keadaan harokat akhir, jadi fokus ilmu nahwu.
Kalau dalam bahasa Arab itu ilmu nahwu, dalam bahasa kita adalah ilmu gramatika, begitu ya. Nah, kemudian dalam ilmu nahwu ini ada satu pembahasan namanya i'rab. I'rab itu adalah keadaan berubah akhir katanya. Nah, ini keadaan harokat akhir terbagi menjadi dua. Ini harokat akhir seperti tadi baita, baitu, baiti. Saat ini dibaca baita, dibaca baitu atau baiti. Nah, ini pembahasannya ada di i'rab. Keadaan harokat akhir terbagi menjadi dua. Pertama mu'rob. Mu'rob itu keadaan harokat akhirnya berubah. Dia berubah-ubah. Hurufnya sama, tapi harokatnya berubah-ubah. Akhir harokatnya berubah-ubah. Kedua, istilahnya ada mabni. Contohnya, hadza. Ikhwati sekalian, hadza mau di awal, di tengah, di akhir, itu tetap hadza. Ila hadza. Ila hadza. Min hadza. Tapi kalau al-bait, ilal baiti. Minal baiti. Kemudian al-bait itu berubah-ubah. Tapi kalau hadza, ini termasuk mabni. Ya, harokat akhirnya tidak berubah. Bagaimana kita mengetahui mu'rob dan mabni? Mu'rob itu lebih banyak daripada mabni. Maka salah satu caranya adalah kita fokus pada mabni. Mengetahui kata-kata yang dimabnikan. Begitu. Selain dari mabni, maka itu mu'rob. Mabni itu salah satunya adalah isim isyarah. Isim isyarah itu mabni. Harokat akhirnya tetap. Dua, isim domir. Isim domir, huwa Muhammadun. Ustaz, boleh nggak dibaca huwi Muhammadun? Tidak bisa. Huwa saja. Tidak kemudian berubah menjadi huwi, gitu ya. Itu maknanya akan berubah, gitu ya. Huwa saja. Huwa Muhammadun. Begitu. Itu ikhwati sekalian. Kemudian silakan diperhatikan contoh mu'rob pada isim setelah harf jar dan dzarful makan. Ini contoh mu'rob. Contoh mu'robnya. At-talibu. Asal katanya at-talibu. Hadal kita lit-talibi. Ini at-talibu menjadi at-talibi. Perhatikan at-talibu. Ini at-talibu karena dia di awal kalimat. Kita baca domahkan saja akhirnya. Hadal kitabu lit-talibi. Kemudian contoh yang kedua al-ustadzu. At-talibu khalfal ustadi. Nah, ini dzarful makan. Ini harful jar, dzarful makan. Ustadu menjadi ustadi. Nah, kemudian di antara contoh mabni ada pada isim nama yang berakhiran alif. Nah, ini selain dari isim isyarah ada isim nama tempat boleh, nama umpamanya nama kita juga boleh begitu ya. Ada yang diakhiri oleh alif gitu ya. Berakhiran alif. Contoh Amrika. Dhahabtu ila Amrika. Begitu ya. Jadi enggak ila Amriki, tapi Amrika. Sama saja Amrika itu mabni. Kemudian Indonesia. Nazalal mataru, hujan turun fauqa Indonesia, di atas tanah, maksudnya di atas tanah gitu, di atas bumi Indonesia. Tidak kemudian Indonesia. Harusnya kan mungkin kalau fauqa kesananya isimnya isim majrur. Tapi di sini dimabnikan, artinya ditetapkan. Ini keadaan harokat akhir. Baik, ikhwati sekalian, yang ketiga ada kata keterangan tempat. Nah, tadi sudah disampaikan ya, kata keterangan tempat disebut sebagai zorful makan, zorof makan. Perhatikan ada dua, amama dan kholfa. Amama artinya di depan, kholfa di belakang. Perhatikan contohnya, ikhwati sekalian, dalam kalimat amama. Sayyaratul ustadi amamal madrasati. Amamal madrasati. Kholfa. Darajatut tarikin khalfal baiti. Ini yang pertama, mobilnya Ustadz ada di depan sekolah. Di sini ada makna ada. Terdapat makna ada di antara mubtada dan khobar. Sayyaratul ustadi mubtada,
amamal madrasati khobar. Ada, terdapat makna ada begitu karena tempat begitu. Maknanya muncul walaupun di sini tidak ada kata ada ya gitu. Sayyaratul ustadzi amamal madrasati. Ini yang sangat penting sekali diperhatikan. Terdapat makna ada di antara subjek dan predikat mubtada dan khobar. Begitu. Dan yang di bawah sepedanya Torik ada di belakang rumah. Ini bagian yang ketiga. Kemudian yang keempat ada kosakata pilihan. Nah, kosakata pilihan ini fiil madi. Ada fiil madi, fiil yang menunjukkan kata lampau. Contohnya jalasa telah duduk. Jalasa telah duduk. Fiil madi, kata kerja lampau. Di dalam fiil tersebut terdapat fa'il, subjek. Nah, kalau dalam istilah fiil, maka subjek itu fa'il, predikatnya fiil, gitu. Kalau istilahnya di isim, itu mubtada khobar, begitu ya. Mubtada subjek, khobar predikat. Tapi kalau istilahnya di fiil itu fiil kata kerja, begitu ya. Fiil itu predikat. Kemudian mana subjeknya Ustaz? Subjeknya disebut fa'il. Nanti kita akan lihat di contoh kalimatnya ya, ikhwati sekalian. Di dalam fi'il tersebut terdapat fa'il subjek berupa domir mustatir. Domir kata ganti mustatir yang tertutup, tidak terlihat. Ada tapi tidak terlihat. Apa domirnya? Huwa, dia. Maka jalasa kita maknai dia laki-laki telah duduk. Itu sudah menjadi sebuah kalimat jalasa. Dia laki-laki telah duduk. Ini sengaja Ana tidak mencantumkan dia dalam jalasa ini ya, kata jalasa. Karena supaya ini disampaikan dulu ada huwa. Karena huwa ini dia tidak ada, jalasa saja. Jalasa itu ada huwa. Tapi kalau anta jalasta, ada taknya. Itu domirnya domir barij atau domir yang nampak barij. Jalasta, fahimtum, fahimna, tumna itu adalah domir-domir yang muncul. Tapi kalau jalasa ada domirnya, tapi domirnya tidak terlihat atau tertutup begitu. Maka dimaknai dengan dia laki-laki telah duduk. Jalasa, laki-laki ya, ikhwati sekalian, mudzakkar. Karena kalau muannasnya itu ada lagi. Khair. Kemudian bagian kelima ada kosakata baru 6 bukan 6 ya sebetulnya di sini afwan salah penulisan ada 10 begitu ya, kurang lebih 10. Sikin, Almania, kemudian Ankaltaro. Ini Ankaltaro ini sebetulnya Inggris ya. Inggris ini ada yang menyebutkan Inzilizia boleh gitu ya. Ankaltaro boleh gitu ya. Ini di kitab ini ditulisnya seperti ini. Kemudian Al-Mustashfa, rumah sakit. Firansa, Prancis. Amerika, Al-Iraqu, Irak. Suizra ini Swiss. Kemudian amama di depan, khalfa di belakang. Ini kosakata baru untuk kita gitu ya. Bahan masakannya semakin pekan, dari pekan ke pekan, insyaallah ya nambah mudah-mudahan. Nah, ini kosakata instruksi. Instruksi ini dalam latihan ya, ikhwati sekalian. Iqra al-mithal al-ati thumma hawwil al-jumal al-atiyata mislahu. Bacalah contoh berikut ini, kemudian ubahlah kalimat-kalimat semisal redaksi contohnya. Jadi baca dulu contohnya, kemudian kalimat-kalimat di bawah contoh dirubah seperti redaksi contoh. Kemudian iqra al-mithal allati summa kawwin as'ilatan wa ajwibatan mithlah. Ini bacalah contoh berikut ini. Ada contoh juga, nanti kita akan praktekkan ya setelah ini. Bentuklah pertanyaan dan jawaban yang semisal dengan redaksi contoh. Kita membuat pertanyaan dan jawaban. Nah, terakhir ini ada instruksi ta'ammal al-amthilat al-atiyah. Perhatikan, bayangkan gitu ya. Ta'ammal itu dibayangkan, diresapi gitu ya.
contoh-contoh berikut ini. Ikhwati sekalian, untuk poin taklimnya mungkin ada 6 gitu ya. Silakan nanti dilihat mungkin di di report begitu ya. Khawatir nanti belum ter screenshot. Ikhwati sekalian, kita kembali lagi ke kitab. Nah ini tamrinnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ada 6 tamrin gitu ya. 6 tamrin. Ini kalau Iqra ini sudah disampaikan ya. Iqra ini bacalah. Jadi tinggal dibaca saja. Baik, ikhwati sekalian, kita akan coba ya 1 atau 2 tamrin gitu ya. Kita langsung saja ke tamrin pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, kalau ada yang seperti ini, berarti jawabannya ada di teks sebetulnya. Ada di teks ini. Ini jawabannya ada di sini. Dengan nanti pemahaman kita terhadap teks. Coba kita jawab ya bareng-bareng ikhwati sekalian. Pertanyaan pertama. Man hadzal rajulu wa man dzalikar rajulu? Jawabannya? Siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Jawabannya? Hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Nah, Masya Allah. Ada di kalimat pertama ya, baris pertama. Nah, di sini. Yang kedua, Ana ingin silakan Pak Rofi. Ma ismut tajiri. Apa naikin Zat? Ismut tajiri Muhammadun. Mahmudun. Mahmud. Karena ada wau ya. Iya, sorry. Oke. Ketiga, silakan Pak Arif. Ma ismul tabibun. Ismut tabibi. Ma ismu tabibi. Sa'id. Nah, ini kalau ismu di sini tidak dibaca ya i-nya. Jadi langsung masmu. Oh iya. Siap. Masmu tabibi. Kenapa masmu tabibi? Karena ismunya ada di tengah-tengah. Gitu ya. Bukan di awal kata. Masmu tajiri. Masmu tabibi ya? Keempat. Tafadhol Pak Heru. Man aina sayaratul tabibi? Min aina. Bukan Min aina sayaratul tabibi? Jawabannya? Ustaz. Silakan dipilih antara Yaban dan Amerika. Salah satu ya, Ustaz. Nah. Apa ya? Hadhihi sayaratu minal Yaban. Minal Yaban ya. Karena di sini ya sudah nyambung nih hadhihi sayaratu hadhihi sayaratu. Kemudian Abu Humaira, tafadhol. Yang kelima, Pak. Man aina. Min aina. Min aina sayaratu tajiru. Tajiri. Tilka. Min aina sayaratu tajiri. Tilka. Min. Dzalika. Tilka. Wa tilka min Amriki. Amerika. Min Amerika. Laisa min Amriki. Amerika. Kemudian 7. Pak Rofi lagi. Tafadhol Pak Rofi. Ke-6. Afwan. Ke-6. Pak Rofi. Tafadhol. Aina baitit tajiri. Baitu. Aina baitut tajiri. Nah. Di mana baitut tajiri? Baitut tajiri. Baitut tajiri amamal masjid. Amamal masjid. Baik, alhamdulillah. Kemudian Pak Arif, tafadhol. Terakhir Pak Arif, ke-7. Aina baitut tabibi. Naam. At-tabibi
Baitut tabibi khalfal madrasati. Khalfal madrasati. Alhamdulillah. Baik. Tamrin kedua. Nih, ana minta satu lagi ya ikhwati sekalian. Nanti yang ketiga, 4, 5, dan 6 bisa dimandirikan dulu. Gitu ya. Dan insya Allah di pekan depan kita akan bahas. Gitu ya. Yang kedua, iqra, waktu. Baca, kemudian tulis. Dan tulis. Kita baca dulu saja ya. Nomor 1 sampai nomor 12. Tafadhol, karena kita ada sekitar 5 orang ya, 5 yang hadir. Maka Pak Heru silakan dua-dua saja Pak Heru. Nomor 1 dan kedua. Awalan tanian. Ini sudah tidak ada harokatnya ya. Hakon tidak ada harokatnya kecuali beberapa bagian di bawah. Tafadhol Pak Heru. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Masya Allah, mumtaz. Qiraatuka mumtazah. Lanjut kedua. Hadzar rajulun mudarisun. Hadzar rajulu. Hadzar rajulu mudarisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Masya Allah, mumtaz. Sahih ya, sahih. Qiraatuka sahihah. Lanjut ke Pak Rofi, tafadhol. Tsalitsah wa rabi'ah. Hazal kitabu jadidun wa zalikal kitabu qadimun. Masya Allah. Mumtaz. Hazihi sayyaratu li Ali wa tilka Khalid. Li Khalid. Li Khalid. Oh, ada linknya. Oke, li Khalid. Yang pertama. Hazihi sayyaratu li Ali wa tilka li Khalid. Li Khalid. Li Khalidin gitu ya, bisa dibaca ya Pak Rofi untuk harokat akhirnya. Li Ali wa li Khalidin. Aliyun wa tilka li Khalidin. Nah, khair. Kemudian an-nimrah khamisah, an-nimrah al-khamisah wa sadisah. Tafadhol Pak Arif. Nomor 5 ya. Naam. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Masya Allah, mumtaz. Nimrah sadisah. Liman hadhihi sa'ah. Sa'atu ta'ti. Oh iya, liman hadhihi sa'atu hiya li Abbasin. Masya Allah, mumtaz. Qiraatuka sahihah. Lanjut nomor 7 dan 8. Pak Rahmat. Tafadhol. Ahazal baitu lit-tabibi. Naam. La huwa lil mudarrisi. Naam, Masya Allah. Nimrah thaminah 8. Ahazil darajatu li abnil muazzinu ya. Naam. Lil muazzin al muazzini. Naam. Nah, ini dibacanya libni. Begitu ya. Libni. I-nya tidak dibaca karena dia hamzah wasol. Ini sudah disampaikan gitu ya. Mungkin bisa diterapkan libni gitu ya. Libni. Libnil muadzini gitu. Apakah ini sepeda punya anaknya muadzin gitu. Naam. Alhamdulillah 9 dan 10. Tafadhol Pak Abu Humairah. Tafadhol. Dave. Man 9. 9. Naam. Nimrah tasi'ah. Man hadzal waladu huwa talibun minas sini. Minas sini. Alif lam syamsiyah. Minas sini. Minas sini. Naam. Nimrah ashirah. Adzalikal baitul jadidun.
Adzalika baitu jadidun. Naam. La. Huwa qadimun. Qadimun. Jiddan. Lama sekali. Udah tua gitu saja. Ya, tua banget gitu ya. Ini sudah jadul banget. Nah, gitu. Kalau barang mungkin jadul ya gitu. Sudah tua boleh. Berarti jadul bahasa Arab dong. Bukan, jadulnya itu bukan bahasa Arab. Zaman dulu maksudnya gitu ya. Jadul itu zaman dulu. 11 kita baca bareng-bareng ya, ikhwati sekalian. Baca dengan anak. Wahid, isnan, salasa. Hadis sayyaratu minal yabani watilka min amrika hadas sikinu min tilka min al tarro min Al-Taro itu apa ya? Kalau bahasa Greece ya, alhamdulillah. Kalau ini Almania bukan minal Almania, tapi min Almania sendiri. Oh, min Almania. Karena di sini bukan alif lam, ada hamzah di sini. Bisa dilihat ya, ada hamzah. Min Almania. Membedakan alif lam atau tidak, maka di sini ada hamzah. Oh iya. Kalau al-yabani di sini kan tidak ada hamzah, berarti alif lam. Jadi minal yabani, kalau nggak ada hamzah min al-mania. Min. Nah, Masya Allah, Mumtaz. Itu sudah luar biasa ini hamzah wasl dan hamzah qata'nya. Ini sebetulnya ada S2, S1, S2 sebetulnya. Masya Allah kalau di perguruan tinggi. Masya Allah. Tapi ikhwati sekalian, alhamdulillah sekali lagi untuk 3, 4, dan 3, 4, 5, dan 6 silakan dimandirikan ya. Ana akan bahas ininya saja untuk kalimat perintahnya saja. Iqra al-mithal al-ati summa hawil jumal atiyah. Ini silakan dibaca. Contohnya dulu dibaca ya. Misal hadzal kitabu li Muhammadin. Nah, ini sudah kentara ya, hadzal kitabu li Muhammadin. Kita ambil satu contoh, hadza tabibun. Berarti hadat tabibu minal hindi. Nah, ini dirubah saja dari hadat tabibun menjadi hadat tabibu minal hindi. Begitu saja ikhwati sekalian. Sampai sini hadis sayyara dalikal walad. Nah, ini yang dirubah di titik-titiknya. Sampai nomor 10. Kemudian nomor 4, iqra al-mithal al-atis tsumma kawin as'ilatan wa ajwibatan mithla. Nah, di sini ada gambar, ikhwati sekalian. Ini gambarnya kitab. Gambar kitab berarti pertanyaannya liman hadzal kitab. Jawabannya hadzal kitab li Muhammadin. Ada Muhammad di sini. Nah, ini kita ambil satu contoh kolam. Liman hadzal qolamu? Hadzal qolamu li Abbasin. Nah, begitu jadi di seperti contohkan. Ini luar biasa sekali. Karena bahasa ini perlu ada membayangkan, merasakan, sampai membuat, menciptakan ya, berarti sekalian. Ini ada sampai 10 nomor. Nah, untuk yang kelima, ini mah dibayangkan saja. Kalau nomor 5 dibaca, kemudian dibayangkan al-baitu fil baiti, minal baiti, ilal baiti, al-mustashfa fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Jadi dibayangkan saja perubahannya seperti apa. Ada yang berubah, ada yang tidak. Maksudnya begitu. Ini al-baiti berubah, tapi al-mustashfa tidak. Karena diakhiri alif. Di sini ada alif ya. Alifnya bengkok. Al-mustashfa itu alif bengkok. Kalau bahasa santri dulu, itu alif bingkang atau alif bengkok. Begitu. Bukan iya, tapi dia alif. Begitu. Al-mustashfa. Kalau iya, dia harus ada titiknya di bawah. Dan ini iqra, silakan dibaca hadal kitabu. Insyaallah nanti kita akan ulas ya sekalian di pekan depan. Ini juga sama dibaca. As-saburatu amamat talibi wa hiya khalful mudaris. Masyaallah. Banyak sekali yang kita baca ikhwati sekalian, semakin banyak latihan insyaallah kita akan semakin terampil. Baik ikhwati sekalian, ini kalimat jadidahnya sudah kita sampaikan ya tadi di PPT. Baik.
sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan visual minkum fadhal. Tadi sekalian. Ustaz, Naam. mengenai yang PowerPoint-nya itu kita mendapatkannya bisanya di akhir atau per materi, Ustaz? Oh, Masya Allah. Biar maksudnya biar boleh dipelajari di-request. ulang, Ustaz. Boleh di request. Mungkin bisa, Ana suka lupa ya ikhwati sekalian, mohon nanti diingatkan gitu. Mungkin di kelas-kelas yang lain juga suka lupa, harusnya di-sharekan begitu ya setiap pelajaran kita. Umpamanya sekarang dars yang belum di-sharekan berarti dars keberapa nih? 1 sampai Iya, apa berarti ya? sebelumnya, Ustaz, ya. Khair. Insya Allah nanti anak akan coba di-sharekan walaupun belum lengkap ini ikhwati sekalian, jadi belum lengkap 1 sampai 2, 3. Jadi Ana rencananya sedang menyusun begitu. Jadi berbarengan hari ini atau pekan ini taklim, sebelumnya Ana nyusun dulu begitu. Jadi belum semuanya. Jadi kalau idealnya 1 pertemuan di-sharekan begitu ya untuk bab itu. Syukran Yang Pak. ada dulu nggak apa-apa, Ustaz. Ya, untuk di Salah. murojaah. Yang ada kita sharekan ya ikhwati sekalian, mudah-mudahan Ya, jadi murojaah betul. sekarang, Ustaz. Afwan Pak Heru. Ada lagi barangkali di yang lain ikhwati sekalian? Sebelum kita tutup. Nah, tidak ada, mungkin kita bisa tutup ya, kita akhiri pertemuan kali ini ikhwati sekalian. Barangkali ada pertanyaan yang belum tersampaikan, bisa disampaikan di kelas, boleh, enggak? Bisa japri juga boleh ke anak, mungkin bisa konsultasi atau apapun, disilakan. Baik, ikhwati sekalian, kita tutup kelas ini, pertemuan kali ini Sabtu, di hari Sabtu ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan ala husnil istimaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhol hadis sekalian. Jazakallahu khair, Ustaz. Afwan.